Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita membaca bersama-sama Mazmur 100. Mazmur 100 sebagai landasan renungan kita pada hari ini. Mazmur 100. Demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara, kita bersyukur kita memasuki Mazmur 100, sudah tidak terasa kita sudah boleh katakan 2 tahun ya mempelajari kitab Mazmur, dan sekarang masuk tahun ketiga ya. Dan tahun ini sudah akan selesai seluruh Mazmur ya, sampai 150. Nah saudara, Mazmur ini boleh katakan memang merupakan Mazmur puji-pujian ya, Mazmur puji-pujian kepada Allah Yahweh ya. Mazmur ini Mazmur yang sangat indah sekali karena berpusat pada memuji dan mengakui Yahweh adalah Allah yang sejati. Jadi saudara, Mazmur ini pusatnya itu di ayat yang ketiga ya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah ya. Itu adalah pusatnya, sentralnya dari Mazmur ini. Nah saudara, sekaligus kalau saudara memperhatikan Mazmur ini, sekali lagi saudara, bentuk puisi ya, bentuk puisi. Puisi itu merupakan satu cara dari orang-orang zaman dulu untuk bisa mengingat ajaran-ajaran dengan baik. Ya, begitu pula Mazmur ketika ini dinyanyikan, itu puisi itu biasanya punya struktur. Ya, punya struktur. Saya percaya kita semua di Indonesia juga memiliki puisi-puisi ya, sajak-sajak. Nah, sajak-sajak itu juga memberikan pengajaran ya. Bahasa Tionghoa juga sama ya. Ada sajak-sajak di mana di situ berisi pengajaran-pengajaran. Itulah cara orang dulu ya, cara orang kuno. Mengapa begitu sudah? Oleh karena banyak orang zaman dulu tidak tahu membaca dan menulis. Ya, tidak tahu membaca dan menulis, maka kemudian orang-orang yang pandai itu, orang-orang yang diberikan hikmat itu, mereka mengarang puisi-puisi, mengarang sajak-sajak ya, untuk memberikan pengajaran kepada orang-orang awam ya, supaya mereka mendapat pengertian, mendapat hikmat, termasuk orang Israel. Nah, apalagi itu kemudian dinyanyikan. Dengan dinyanyikan sudah, maka orang Israel akan lebih cepat menghafal. Nah, terbukti termasuk zaman sekarang kontemporer ini, orang Kristen, nyanyian-nyanyian kontemporer lebih cepat ditangkap oleh setiap kita dan dihafal, ya kan? Nyanyian kontemporer. Beda dengan nyanyian termasuk saudara KPPK. KPPK itu sulit untuk kita hafal, betul nggak? Kenapa? Karena KPPK kalau mau dikatakan ada 3 bait, kadanglah ada 4 bait gitu ya. Ya. Saya tidak tahu kenapa kok orang kontemporer sekarang ini, zaman sekarang begitu ya.
Mungkin sekali saudara, karena apa? Daya konsentrasi kita sudah apa? Terlalu pendek. Ya. Konsentrasi kita terlalu pendek. Apakah mungkin karena banyak pergumulan, banyak kesulitan, banyak urusan, banyak masalah dan sebagainya, sehingga kita itu tidak bisa berpikir konsentrasi secara panjang. Mengapa begitu? Saya memang tidak tahu. Nah, itu harus diselidiki secara ilmu psikologi ya. Kenapa orang zaman sekarang kok begitu? Ya. Nah, saudara, tapi orang zaman dulu mau mengingat dan mereka belajar coba mengingat lebih banyak lagi dengan konsentrasi, itu bisa. Nah, salah satu yang untuk bisa mengingat secara panjang itu dinyanyikan, ya, termasuk mazmur, ya. Nah, saudara, saya tidak tahu memang nanti kalau masuk ke mazmur yang panjang sekali, mazmur 119, itu nanti panjangnya luar biasa mazmur itu, ya. Oke, tapi saya tidak akan bercerita mengenai itu. Nah, saudara, tapi usaha dari orang Israel untuk mengajar, ya, khususnya para nabi-nabi, para raja-raja, para imam-imam, para guru-guru, untuk apa? Menolong umat Israel mengerti ajaran Tuhan lewat puji-pujian. Sebab itulah Mazmur 100 ini sangat indah sekali. Cuma 5 ayat tetapi isinya luar biasa. Nah, kembali lagi kita lihat kepada strukturnya, ya. Nah, saudara, strukturnya itu indah sekali, ya, yaitu ada kesejajaran. Ayat 1 dengan ayat 5, ayat 2 dengan ayat 4, dan ayat 3 itu adalah pusatnya, ya. Ayat 3 adalah pusatnya. Seperti ini, saudara. Ayat 1 mengajak seluruh bumi bersorak-sorai, ya. Alasannya apa? Alasannya di ayat yang kelima, karena Tuhan baik. Karena Tuhan baik dengan kekasih setianya dan kebenarannya, ya. Jadi mengapa pemazmur itu mengajak seluruh bumi, bahkan seluruh bumi, semua makhluk yang ada di dalamnya untuk bersorak-sorai memuji Tuhan. Alasannya Tuhan baik. Kenapa Tuhan baik? Karena Tuhan penuh kasih setia dan penuh kebenaran atau kesetiaan. Terjemahan Indonesianya kesetiaan. Ya, itu saudara lihat di ayat pertama, ya, jadi dengan ayat 5. Kemudian ayat yang kedua, mengajak semua orang beribadah kepada Tuhan, ya, dan di hadapan hadiratnya, ya. Tempatnya di mana? Ayat yang keempat, yaitu di pintu gerbangnya, di pelataran bait sucinya. Jadi saudara, mari hai semua orang yang beribadah kepada Tuhan di hadapannya. Di mana tempatnya? Ayat yang keempat, di pintu gerbang dan pelataran bait sucinya. Jadi saudara lihat di sini, ya, alasannya juga. Akhirnya yang ketiga, ayat yang ketiga, subjeknya siapa? Yaitu orang yang memuji Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan adalah mereka yang sadar bahwa kita ini dicipta oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar dicipta oleh Tuhan, tapi juga menjadi umat Tuhan dan kawanan domba gembalaannya. Jadi saudara, kita lihat saudara, ketika kita memuji Tuhan, kita sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Tapi sekaligus kita juga telah ditebus oleh Tuhan sebagai umat Tuhan, sebagai kawanan gembalaannya Tuhan. Saudara, karena itulah kalau saudara melihat susunan ini sangat indah sekali. Sehingga orang Israel bisa memahami, ya, bisa mengerti, mereka memuji Tuhan. Memang saya tidak tahu, ya, puji-pujian Mazmur 100 itu seperti apa, iramanya seperti apa, saya tidak tahu karena kembali lagi tidak ada rekamannya, ya. Tapi yang ada catatan yang ditinggalkan buat kita semua. Jadi saudara,
kalau saudara perhatikan dari Mazmur ini sebetulnya memiliki pengajaran yang sangat kuat sekali, ya, memiliki pengajaran yang sangat kuat. Nah, saudara, karena itulah mengapa gereja kita termasuk salah satu dari gereja-gereja Injili yang menekankan bahwa dalam puji-pujian pun harus terkandung ajaran yang benar. Ya. Karena di dalam seluruh Mazmur boleh dikatakan hampir seluruh Mazmur itu pengajarannya itu jelas. Saudara, lagu-lagu kalau tidak memberikan pengajaran yang benar itu bahaya untuk kita nyanyikan, ya. Karena apa? Akhirnya kalau kita menyanyikan lagu itu tapi ajarannya salah, membuat kita punya konsep yang salah. Itu pasti, ya. Jadi hati-hati sekali. Itu kalau saudara dan saya menyukai satu lagu, ya, misalnya lagu pop lah, ya, lagu non Kristen. Nah, kita menyukai lagu non Kristen tertentu. Di dalam lagu itu ada ajaran, di dalam lagu itu ada konsep, ada pikiran. Nah, itu bisa mempengaruhi kita. Itu bisa mempengaruhi kita secara tidak sadar. Nah, apalagi juga apa, Saudara? Lagu-lagu rohani, ya. Nah, harusnya kita memilih lagu-lagu rohani itu sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Nah, saudara perhatikan, Mazmur ini mau mengajar kita untuk mengerti apa artinya memuji Tuhan. Yang pertama, ya, bersumber pada pengakuan iman bahwa Tuhanlah Yahweh. Yahweh lah Tuhan yang sejati, Allah yang sejati. Jadi saudara, kita sebagai bukan hanya sebagai ciptaan, tapi juga kita sebagai umat Tuhan. Kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan perjanjian. Tuhan siapa? Tuhan yang telah menebus kita, bukan sekedar yang mencipta kita. Jadi karena itulah dari sinilah sudah sumber pengakuan iman itu harus ada. Sebab itulah mengapa puji-pujian Kristen sebetulnya hanya bisa dinyanyikan dengan sungguh-sungguh oleh orang Kristen yang telah ditebus. Ya. Harusnya begitu. Walaupun juga ada orang-orang yang non-Kristen karena mereka suaranya bagus, mereka bisa menyanyikan juga itu lagu-lagu rohani. Nah, apakah mereka yang belum percaya Tuhan ketika menyanyi lagu rohani itu adalah memuji Tuhan? Ya memang saudara kembali, ya kan mereka sedang memuji Tuhan. Oh tidak saudara, kalau itu tidak disasarkan pada pengakuan iman yang sungguh dari hatinya, dari dirinya, itu bukan pujian kepada Tuhan. Karena itu saudara, pujian yang kita lakukan, pujian yang kita nyanyikan dalam ibadah harusnya bersumber pada apa? Hati kita, iman kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Baru disitulah saudara akan muncul apa saudara? Sikap yang betul-betul mau memuji Tuhan. Seringkali saudara, saya sadar memang kita ini semua penuh kelemahan karena mungkin kita mengalami banyak masalah. Kita belum menyiapkan hati dengan baik ketika mau datang beribadah kepada Tuhan. Sehingga ketika kita datang ke gereja, kita bukannya memuji Tuhan. Cuma hanya bibir mulut kita saja yang memuji. Tapi hati jiwa kita tidak memuji Tuhan. Nah, di sini saudara dan saya harus berhati-hati di sini, ya, harus berhati-hati. Karena itulah siapa kita? Kita adalah bukan hanya ciptaan, kita juga adalah tebusan dari Tuhan. Mari kalau kita sadar bahwa kita bukan hanya ciptaan, tapi kita juga telah ditebus oleh Tuhan. Mari ketika kita datang kepada Tuhan, muji Tuhan dengan baik.
ya. Sebetulnya kita harus terus belajar, Saudara. Harus terus belajar, ya. Yang ketiga, bagaimana kita memuji Tuhan. Nah, karena itulah di sini katakan, mari kita dengan sepenuh hati bersukacita dengan suara yang bersorak-sorai. Saudara, sekarang ini banyak di antara kita yang dipengaruhi oleh lagunya enak apa enggak. Lagunya enak apa enggak. Kalau lagunya agak slow, aduh enggak enak. Enggak enak. Tapi kadang-kala saudara, lagunya sebetulnya enak, tapi mainnya slow. Enggak cocok lagi. Nah ini saudara, di sini kita perlu belajar banyak, saudara. Perlu belajar banyak. Ya, maaf ya, tadi kita nyanyikan sandar. Itu sebetulnya lagunya itu suatu semangat, ya. Semangat, jangan jadi slow, gitu loh, ya. Jadi saudara, disinilah kita harusnya mengerti dengan tepat, gitu loh, ya. Mengerti dengan tepat ritmenya itu. Tapi yang paling penting adalah bukan karena lagunya, tetapi karena apa? Semangat dari hati kita yang harusnya keluar dulu. Harusnya. Saya tidak tahu sih keadaan kita semua pada waktu kita memuji Tuhan. Seperti apa hati kita? Nah itu akan mempengaruhi akhirnya. Akan mempengaruhi. Karena itu saudara, mengapa ada gereja-gereja khususnya kalau jemaatnya banyak. Apalagi diiringi dengan alat-alat musik dan juga singersnya serta worship leadernya yang penuh semangat, akhirnya membuat mereka semua semangat. Akhirnya apa? Menularkan semangat itu. Itu terjadi kan? Ya. Itu terjadi. Tapi bagaimana dengan kita? Kita enggak sampai ribuan orang, cuma hanya puluhan orang, belasan orang saja. Bagaimana? Sebetulnya kalau dari hati lebih dulu, maka kita akan menyanyi dengan apa? Dengan penuh sukacita, dengan sorak-sorai. Harusnya di situ, saudara. Sehingga sebetulnya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, kalau semangatnya luar biasa, itu tetap bisa apa? Punya kekuatan. Terbukti, saudara. Paulus dan Silas di penjara, cuma berdua di penjara dengan apa? Dirantai tangan dan kakinya. Tapi mereka memuji Tuhan di penjara. Ketika mereka memuji Tuhan di penjara, Tuhan mendengarkan pujiannya, rantainya terputus. Betul kan? Dan bahkan sudah pintu-pintu penjara pun terbuka. Ada kuasa yang nyata dari pujian. Sebetulnya bukan pujiannya itu yang berkuasa, bukan. Tetapi sikap hati yang betul-betul memuji Tuhan itulah yang membuat apa? Tuhan bekerja melalui kita lewat puji-pujian yang ada. Nah, saudara, disinilah kita harusnya apa? Belajar terus, ya. Karena itulah datang kepada Tuhan harusnya apa? Semangatnya itu, ya. Semangatnya itu, ya. Hati kita itu berkobar-kobar atau tidak, ya. Dan yang terakhir, alasan kita memuji Tuhan. Itu dikatakan di dalam ayat yang kelima. Alasan kita memuji Tuhan adalah karena Tuhan baik. Baiknya karena Dia penuh kasih setia. Saudara, kalau Tuhan tidak penuh dengan kasih setia, itu nanti seperti paham dari teori-teori filsafat. Ya, betul sih Tuhan menciptakan, setelah itu Tuhan tinggalin semuanya, ya. Tuhan tinggalin semuanya. Seperti pembuat arloji atau jam. Sudah dibuat jamnya, dijual laku, sudah. Pembuat jamnya tidak peduli lagi, itu nanti jamnya jadi rusak, jamnya jadi lambat, atau jamnya jadi tidak baru lagi. Terserah mau kena panas, mau kena hujan, terserah. Itu paham yang terjadi dari filsafat di Eropa, saudara.
ketika mereka kecewa kepada Tuhan. Saudara, Tuhan penuh kasih setia. Jadi sekalipun manusia melupakan Tuhan, sekalipun banyak manusia acuh tak acuh terhadap Tuhan, cuek terhadap Tuhan, Tuhan tetap, saudara, lewat seluruh hukum alamnya, matahari tetap terbit, matahari tetap terbenam, tetap semuanya berjalan sebagaimana adanya. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Dan yang terpenting juga adalah kebenarannya. Saudara, Tuhan bukan hanya penuh kasih setia, tapi juga kebenarannya. Saya lebih setuju menerjemahkannya dengan kebenaran, bukan sekedar kesetiaan. Kesetiaan itu hampir mirip dengan kasih setia, ya. Tapi kebenaran itu otomatis kalau benar pasti setia. Tapi kebenaran itu adalah sesuatu yang apa? Yang saklek. Kebenaran itu adalah sesuatu yang mengatur semuanya. Jadi Tuhan memelihara alam semesta. Tuhan juga memelihara saudara dan saya. Itu berdasarkan kebenarannya. Saudara, bersyukur. Karena kalau tidak ada kebenaran dari Tuhan, termasuk apa? Hukum-hukum alam. Hukum alam itu pun adalah kebenaran dari Tuhan. Yang telah apa? Yang telah Tuhan tetapkan. Karena kalau semuanya melenceng, tidak sesuai dengan perhitungan dari kebenaran Tuhan, wah gawat sekali. Ya, misalnya bumi berputar mengelilingi matahari. Satu hari keliling, satu hari akhirnya 365 hari 1 tahun. Coba kalau putarannya itu tiba-tiba lebih cepat atau lebih lambat, waduh bahaya sekali. Jadi saudara, semuanya itu sudah secara presisi, itulah namanya kebenaran. 1 tambah 1 sama dengan 2, itu kebenaran. Ya, semua kebenaran adalah kebenarannya Tuhan. Di luar kebenaran itu namanya kebohongan. Di luar kebenaran itu namanya kepalsuan. Ya. Jadi saudara, Tuhan baik karena kasih setia. Tuhan sudah berjanji. Tuhan mengikat dirinya sendiri kepada ciptaannya. Termasuk kepada kita, umat gembalaannya yang telah ditebusnya. Dan Tuhan baik karena dia penuh dengan kebenaran. Nah, disinilah karena kita tahu Tuhan penuh kebenaran, kita selalu mengikuti kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, disitulah saudara baru kita mengerti alasan yang sesungguhnya kenapa kita memuji Tuhan. Jadi saudara, boleh dikatakan di ayat yang ketiga didasarkan kepada pengakuan iman Tuhan Yahweh adalah Allah, dan diakhiri dengan karena Tuhan baik, penuh kasih setia dan kebenaran di dalamnya. Sehingga disitulah saudara jiwa kita, roh kita, batin kita itu yang apa? Memancarkan semangat, memancarkan satu sukacita untuk memuji Tuhan di dalamnya. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memimpin kita semua nanti dalam ibadah-ibadah kita ketika kita memuji-muji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan dari Mazmur 100 yang telah kami renungkan bersama. Berkati ya Bapa supaya kami boleh mengerti pengajaran yang dimaksud dari Mazmur 100 ini. Ketika kami memuji Tuhan, biarlah Tuhan siapkan hati kami, siapkan jiwa kami, siapkan batin kami. Kami memuji Tuhan karena Tuhan bukan hanya mencipta kami, tapi juga Tuhan menebus kami dan menjadikan kami sebagai umat gembalaan-Mu. Bersyukur Tuhan, dan biarlah kami memuji-muji dengan penuh sukacita dari hati yang sepenuhnya keluar untuk mengagungkan nama Tuhan.
Sebab Tuhan baik, baik oleh karena penuh kasih setia dan penuh dengan kebenaran di dalamnya. Terima kasih ya Bapa, berkatilah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Kami akan pulang sertai perjalanan kami ya Bapa, kembali ke rumah kami dengan selamat dan berikan kepada kami istirahat yang cukup malam hari nanti ya Tuhan ketika kami beristirahat, dan berikan kepada kami kekuatan yang baru untuk esok supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doa teduh kebaktian doa.